Teman-teman, kalau berbicara tentang kasih, tentu kita juga tahu kasih terbesar Tuhan kepada kita adalah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita. Tapi, apakah teman-teman sudah memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan? Apakah teman-teman memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan? Tanyalah kepada diri teman-teman, pada diri kita sendiri. Sudah seberapakah aku mengasihi Engkau Tuhan? Dosa kami tidak terhitung, tapi Tuhan mau terus mengasihi kita. Tapi apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Apakah hati kita juga sudah mengarah dan tertuju kepadanya? Pada saat ini, marilah kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Berbicaralah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ungkapkanlah semuanya. Biarlah Tuhan boleh mendengar kita. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Kami lemah Tuhan ketika kami digoda untuk melakukan dosa. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa seringkali kami menyakiti hati-Mu. Kami sadar Tuhan pada saat ini bahwa hati kami haruslah tertuju kepadamu sehingga kami menjadi bersih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu untuk kami, untuk setiap kasih sayangmu kepada kami. Dan kami pada saat ini berdoa untuk diri kami juga Tuhan. Mampukan dan kuatkanlah kami agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama dan jatuh di lubang yang sama, Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Dengarkanlah kami. Tilik dan lawatlah setiap hati kami, Tuhan, pada saat ini. Jadikanlah kami bersih dan layak di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami telah berdoa, Tuhan, dan telah mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku.
Berjuah-juah, selamat malam pada saudara-saudari yang kekasih, anak-anak kami, adik-adik kami Permata, khususnya Permata Runggun Rawamangun. Harapan kami semua ada dalam keadaan sehat sentosa, walaupun dalam kondisi kita sekarang ini kena pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari sebulan melanda kota kita Jakarta dan juga negara kita Indonesia. Dalam situasi sekarang ini kami percaya kami semua Permata berada stay di rumah bersama keluarga, dan ada juga yang stay di tempat kos masing-masing. Dan puji Tuhan pada malam ini kita bersama bisa melakukan penahalan Alkitab melalui online dengan YouTube channel yang dikelola oleh Permata Runggun Rawamangun. Sebelum kita melakukan penahalan Alkitab kita, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami kepada Tuhan saja. Tuhan yang penuh kasih yang telah memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami dalam keadaan sehat sentosa. Tuhan sudah melindungi kami bersama keluarga kami, tiada kurang apapun. Terima kasih atas semuanya Bapa, dan Tuhan juga telah memberikan waktu terbaik buat kami, sehingga pada saat ini dalam kebersamaan kami bisa melakukan PA bersama semua Permata di Runggun Rawamangun. Walaupun kami berada dalam kejauhan, tapi dalam kasih Tuhan kami dipersatukan, bersekutu bersama pada malam ini untuk melakukan PA Permata. Terima kasih atas ini semua Bapa, Engkau berkati kami semua sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu. Juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau memberkati mulut hamba-Mu ini sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang diucapkan oleh hamba-Mu. Engkau berkati semuanya Tuhan, dan pimpin kami dari awal hingga akhir nanti penahalan Alkitab kami ini. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami datang. Amin. Permata yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan bimbingan buku PA Permata, nats kita pada malam ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25, mari bersama kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tema kita pada PA kita malam ini, Jabuku kemegahanku, keluargaku adalah kebanggaanku. Tujuannya, dengan melalui PA ini nanti, menjadi jelas bagi kita bagaimana hubungan antara anggota keluarga dan apa yang menjadi suatu kebanggaan dalam keluarga. Juga kita ketahui bersama, prioritas program GBKP tahun 2020 adalah keterampilan dalam pengelolaan teknologi informasi. Tujuan kedua PA kita, bagaimana kita menjalin relasi dan komunikasi dengan baik di dalam keluarga, serta memakai
teknologi informasi untuk memperkuat ataupun meningkatkan kualitas persekutuan kita, kersadahan kita di dalam keluarga. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak kami dan adik-adik kami permata, berbicara tentang keluarga Kristen, kita harus kembali dalam pengajaran Alkitab, karena kita tahu bersama bahwa keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri adalah Adam dan Hawa. Tentang keluarga ini dapat kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Firman Tuhan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dari firman ini kita bisa melihat bahwa Allah berinisiatif untuk membentuk suatu keluarga. Allah membuat Adam tidur nyenyak, lalu mengambil salah satu tulang rusuknya, dan dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya perempuan itu kepada Adam. Adam menamai perempuan itu Hawa. Sehingga inilah awalnya Adam dan Hawa menjadi satu keluarga, menjadi sepasang suami istri. Dan inilah keluarga pertama yang terbentuk sesuai dengan Alkitab di Kejadian 2 tadi. Dari kalimat firman Tuhan tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari kalimat ini bisa kita lihat bagaimana hubungan mereka antara Adam dan Hawa. Kalimat ini mengandung arti bahwa Adam dan Hawa mempunyai hubungan yang baik, dan Hawa disediakan Allah untuk penolong Adam. Pertanyaannya, bagaimana Hawa bisa menjadi penolong yang baik? Tentu saja Adam dan Hawa harus saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Penolong yang sepadan juga berarti mereka sama-sama harmonis dan selaras. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Kehadiran Hawa membuat kehidupan Adam menjadi utuh dan sempurna, karena mereka diciptakan Allah sepadan sehingga terbentuk keluarga yang harmonis. Dan akhirnya kita tahu Adam dan Hawa berbuat dosa sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, anak-anak kami permata, Paulus dalam pelayanannya sangat memperhatikan ataupun concern terhadap hubungan dalam keluarga. Melihat bagaimana pentingnya keharmonisan suatu keluarga di dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Dalam hal ini bisa kita lihat dalam beberapa kisah perjalanan Paulus dan juga tertulis dalam surat-surat Paulus. Misalnya dalam Kisah Rasul-Rasul, Paulus dalam pelayanannya tinggal di Korintus. Dia tinggal bersama keluarga Aquila dan Priscilla. Keluarga ini sangat harmonis dan mereka dengan sungguh dan luar biasa membantu Paulus dalam pelayanannya. Juga dalam surat pada Timotius bisa kita lihat bagaimana hubungan yang baik antara Timotius dengan ibunya Eunike dan juga neneknya Lois. Dan Timotius sebagai anak rohani dari Paulus banyak mendapat bimbingan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Demikian juga bagaimana pengajaran Paulus terhadap jemaat di Efesus. Dia menekankan tentang pentingnya keluarga. Bisa kita lihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus dasar hidup suami istri. Permata yang dikasihi Tuhan, demikian juga Paulus sangat menaruh perhatian terhadap jemaat di Kolose. Kota Kolose terletak dekat Laodikia, sekitar 160 km dari kota Efesus sebelah timur. Kalau sekarang itu berada di negara Turki. Kita bisa lihat di peta, itu
Kolose dan Efesus berada di negara Turki. Jemaat Kolose berdiri sebagai buah pelayanan dari Paulus yang sangat luar biasa di Efesus selama 3 tahun. Ini bisa kita lihat dari Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 17 sampai 31. Di situ diceritakan bagaimana perpisahan Paulus dengan para penatua di jemaat Efesus. Kita baca ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31 berbunyi, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Begitu luar biasanya perkembangan jemaat di Kolose. Namun dalam perkembangan kehidupan jemaat ini muncul ajaran-ajaran palsu yang mengancam masa depan kehidupan rohani jemaat. Dan ini bisa kita lihat bagaimana ajaran-ajaran palsu itu di Kolose 2. Kolose 2 ayat 8 sampai 23. Kita bisa baca di ayat 8 tentang ajaran palsu tadi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Akibat pengajaran yang tidak baik ataupun ajaran palsu ini, kehidupan persekutuan jemaat Kolose menjadi sangat terganggu, termasuk hubungan di dalam keluarga. Paulus menanggapi kondisi ini dengan menulis surat kepada jemaat Kolose, di mana pada waktu itu dia menulis surat ini, Paulus berada dalam tahanan. Sehingga rekan Paulus, Tikhikus, membawa surat Paulus ini ke jemaat Kolose atas nama Paulus. Dan ini bisa kita lihat di Kolose 4 ayat 7 sampai 17. Kolose 4 ayat 7 sampai 10. Permata yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dari nats kita Kolose 3 ayat 18 sampai 25 bisa kita lihat bagaimana pengajaran Paulus tentang hubungan yang paling mendasar dan penting dalam sebuah keluarga Kristen. Yakni 1, ada kepatuhan. Itu diambil dari ayat 18 tadi. Istri tunduk kepada suami. Pengertian kata tunduk dalam bagian ini harus dihubungkan dengan kalimat berikutnya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi, istri harus patuh kepada suami yang hidup di dalam Tuhan. Paulus menasihati supaya istri-istri tunduk kepada suami yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam arti kata, takut akan Tuhan. Berikutnya, ada kasih. Ayat berikutnya, ayat 20, ayat 19, suami harus mengasihi istri. Respon terhadap istri yang tunduk kepada suami adalah kasih. Suami harus mengasihi istri karena istri sudah tunduk dan taat kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Berikutnya ada ketaatan. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Bila anak-anak taat kepada orang tua, suasana keluarga pasti akan indah. Seperti yang sudah kita baca tadi pada ayat 20. Berikutnya ada kasih sayang. Ayah ataupun orang tua menyayangi anak-anaknya. Orang tua berbuat sesuatu yang baik dan menyayangi anak-anaknya dan tidak membuat tawar hati anaknya. Permata yang kami kasihi dalam Tuhan, dari beberapa dasar hubungan tadi, hubungan ini saling mengkait dan bisa kita rangkum yang bisa kita lihat pada ayat 23 dan ayat 24. Sangat jelas
pada ayat 23-24, inilah beberapa prinsip yang harus kita pegang dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, sehingga sikap tunduk, kasih, dan taat bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga. Kita baca ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi dari nats ini ada 3 yang prinsip yang bisa kita kemukakan. 1, setiap anggota pada keluarga harus berpusat pada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga. Kalau kita melibatkan Tuhan, pasti segala sesuatu dalam keluarga kita akan menjadi aman dan tentram. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga, kita harus melibatkan Tuhan. Yang poin 2, prinsip tadi, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, tidak hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Ketiga, setiap anggota keluarga bukan menuntut, tapi memberi. Jadi bila timbul suatu persoalan, janganlah kita menuntut orang lain berbuat sesuai keinginan kita, tetapi alangkah baiknya kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi anggota keluarga kita. Permata yang dikasihi dalam Tuhan, itulah beberapa dasar hubungan dalam keluarga tadi dan juga prinsip-prinsip yang kita harus lakukan. Dan bagaimana dalam implementasinya dalam keluarga kita? Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan, dan semuanya ini pasti harus melalui relasi dan komunikasi yang baik. Dan sesuai dengan program nats dan tujuan kita tadi, bahwa teknologi informasi bisa kita pakai di dalam meningkatkan relasi dan komunikasi kita di dalam keluarga. Seperti kita ketahui, ada beberapa fitur-fitur dalam teknologi informasi seperti WhatsApp, email, Instagram, Zoom, video call, Line, dan sebagainya. Semua fitur-fitur teknologi informasi tadi bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas dalam relasi kita dan komunikasi kita di dalam keluarga. Jadi saat ini juga kita diajak untuk memakai teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita salah gunakan. Jadi ketika seluruh anggota keluarga memiliki prinsip-prinsip dan mengerti tentang hubungan dalam keluarga tadi, kita saling bisa memahami posisi dan bagaimana apa yang harus kita lakukan, maka akan terbentuk sebuah keluarga yang sehat, berkualitas, dan bisa menjadi kebanggaan dan menjadi saksi Kristus di jemaat sekitar kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Apakah keluarga kita sudah menjadi kebanggaan kita? Bagaimana hubungan setiap anggota di dalam keluarga kita, sehingga kita dengan bangga bisa berkata, keluargaku adalah kebanggaanku. Bagaimana kita masing-masing, Permata, Runggun, Rawamangun, akan berkata, keluargaku adalah kebanggaanku. Saudara-saudara yang kekasih, Permata yang kami kasihi, bisa dari apa yang sudah kita uraikan, bisa kita ambil beberapa kesimpulan dari nats PA kita. Hubungan dasar dalam keluarga adalah istri harus tunduk kepada suami yang patuh akan Tuhan, suami mengasihi para istri, anak-anak taat kepada orang tua menyayangi anak-anaknya. Dan beberapa prinsip dalam keluarga yang harus kita bisa implementasikan adalah berpusat pada Kristus. Apapun yang kita lakukan dengan senang hati seperti untuk Tuhan. Setiap anggota keluarga tidak menuntut, tapi melakukan yang terbaik. Kami percaya
Permata Runggu Rawamangun dapat melakukan ini, sehingga di hari mendatang dapat berkata dengan tegas dan semangat, keluargaku adalah kebanggaanku. Tuhan memberkati atas semua yang sudah kita sampaikan. Terima kasih menjua-jua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami sampai kepada Hamba Bapa, Tuhan Maha Besar Maha Baik yang telah memberkati kami. Engkau telah memimpin kami Bapa, pribadi lekas pribadi dalam kebenaran kami, dalam PA Permata pada malam ini. Kami percaya Tuhan tetap menemani kami dan menjagai kami dan melindungi kami dalam situasi apapun Bapa, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini. Kami mohon pada Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan Tuhan, lindungi dan temani kami Bapa, berkati kami dalam aktivitas kami dan juga beserta semua keluarga kami. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu sehingga kami bisa melaksanakan PA Permata ini dengan baik. Dari awal hingga akhir kami sudah laksanakan. Terpujilah nama Bapa, dalam Kristus Yesus kami datang. Amin. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
segalanya bagi kami.